Untuk penggunaan di bagian multi toko atau beberapa toko cabang, di bagian tampilan ini untuk tampilan super admin ya yang ada di pusat. Nah, untuk untuk membedakan antara toko cabang satu sama toko cabang lainnya, kita mainnya di bagian penggunaan, pengguna aksesnya ya, level akses. Nah, untuk masuk ke level akses itu ada di bagian pengaturan, kemudian masuk ke menu pengguna. Nah, di sini ada pengaturan pengguna di mana ada untuk nama, terus kemudian username, levelnya itu bisa pilih kasir atau bisa pilih super admin. Terus pilih juga untuk bagian gudangnya. Di sini udah ada beberapa gudang atau beberapa toko seperti gudang toko, terus juga toko Sadigit ini sebagai pusatnya dan gudang toko ini sebagai cabangnya. Nah, sebelum membuat level aksesnya, otomatis kita harus input dulu untuk info dari nama toko cabangnya. Untuk input nama toko cabang ada di bagian master data. Kemudian data lainnya, di bagian data lainnya ada cabang toko atau gudang. Kemudian di sini udah ada beberapa data cabang, tapi kalau misalnya belum ada, kosong, kita bisa tambah data, diklik saja. Kodenya ini bebas, mau berapa asalkan jangan pakai spasi. Pilih fungsi, di sini ada fungsinya itu sebagai pusat, cabang atau gudang. Nah, kalau pusat karena tadi udah ya dibuat, yang udah diterima itu adalah sebagai pusat, otomatis selanjutnya kita bikin untuk fungsi cabang dan pilih cabang. Nama cabangnya misal ini, alamatnya misal Sumedang, nomor telepon, nomor fax boleh diisi dan menyimpan. Nah, ini udah ada cabang Sumedang. Kemudian kita mau bikin level aksesnya, karena gimana nanti toko cabang Arsadigit ini dia bisa mengelola sendiri toko cabangnya. Selanjutnya kita masuk ke bagian pengaturan. Ada menu pengguna, kemudian tambah pengguna. Di sini ada form isi yang harus diisi. Pilih level pengguna, pilihnya itu kasir. Karena kalau pilih super admin itu khusus untuk pusat aja. Jadi kalau untuk bagian cabang itu dia harus pilihnya kasir. Tapi di bagian kasir juga dia bisa mengelola beberapa menu-menu yang ada di bagian tokonya kayak gitu. Pilih toko atau cabang, kita pilih yang tadi di input, masukkan nama, misal username-nya bebas ya, kemudian password juga, submit. Nah, kalau sudah dibuat seperti ini, selanjutnya kita login aja. Untuk aplikasinya yang ini di logout, kemudian login menggunakan username dan password yang tadi udah dibuat untuk toko cabang. Login. Nah, ini adalah tampilan dari toko cabangnya. Di sini ada dashboard, terus juga ada penjualan, ada produk, ada akuntansi, ada juga laporan. Untuk di toko cabang, kenapa nggak ada pembelian seperti yang ada di pusat? Karena di sini sifatnya itu terpusat, jadi hanya pusat aja atau hanya toko utama yang dia bisa mengelola data stok dan pembelian ke supplier. Jadi dari toko cabang dia hanya bisa mengelola penjualan dan mengelola produknya aja. Setelah nanti ada untuk input data akuntansinya kayak gitu. Kalau untuk laporan itu ada laporan penjualan, laporan terlaris, piutang dan juga laba ruginya. Untuk bagian sini di toko cabang, data itemnya ini dia ngikutin yang ada di pusat. Kenapa ini masih kosong? Karena di pusat dia belum diisi untuk produknya. Kalau sudah diisi dari data
pusat, otomatis di sini nanti ada. Oke. Kemudian akuntansi, ini gunanya untuk mencatat kas-kas keluar atau biaya-biaya kecil yang diinputkan di sini. Kemudian ada kasir, ini untuk penjualan. Ini bisa umum, bisa juga pakai nama. Salesnya otomatis. Yang ini toko, bisa cari barang karena ini masih kosong. Terus ada juga daftar penjualannya. Jadi otomatis dari daftar penjualan ini hanya munculnya daftar penjualan dari toko tersebut aja. Seperti itu. Oke, kita coba nanti inputkan dulu dari data produknya ya.